Hi guys, so it's Medina. Welcome back to my channel. So today we will learn the first step to learn about TOEFL. It's sentence pattern in English. Maybe it is usually an easy topic to learn, but yeah, we seldom understand it well. So just check it out and find it easy to learn with me. And then wait. Okay, the foremost sentence pattern. Oh my god, I'm wrong to make it. It's sentence. Okay. It's sentence. Wrong. Okay, sentence pattern. The formal sentence pattern in English is subject plus verb plus complement and plus modifier. So let me write this first. Subject, verb, complement, and modi I'm so sorry, it's modifier. Okay, the first step that we want to learn is subject. Okay, let's next learn about subject. So subject itu adalah orang atau benda yang menampilkan atau bertanggung jawab untuk aksi perbuatan dalam kalimat. Nah, biasanya subjek itu terletak sesudah kata kerja. Jadi setelah subjek ada verb. Nah, semua kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya subjek. So, ini suatu hal yang sangat-sangat harus ada dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, subjek ini juga bisa digantikan dengan beberapa kata lain dalam bahasa Inggris. Nggak harus nama ataupun benda segala macam. Nah, jadi berikut ini kita akan bahas mengenai penggunaan dari subjek. Oke. Pertama, subjek dengan menggunakan single noun. Single noun ini artinya noun ini artinya kata benda. Sedangkan single ini artinya tunggal. Artinya kata benda tunggal. Kata benda itu banyak contohnya, bisa benda meja, kursi, dan segala macam. Nah, di sini kita akan buat contohnya. Yang pertama ya. Contoh yang pertama. Coffee. Coffee is delicious. Okay, coffee in here. Coffee di sini itu coffee di sini ini sebagai kata benda. Kata benda yang dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek. Kata benda yang dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek is sebagai verb dan delicious sebagai modifiernya. Kenapa dia disebut modifier? Karena dia bukan berfungsi sebagai complement, tapi
dia berfungsi untuk menjelaskan bagaimana rasa si kopi. Gitu, bukan pelengkap. Oke, contoh kedua. Contoh kedua adalah milk. I'm so sorry. Milk contains calcium. Nah, di sini milk yang merupakan kata benda berposisi sebagai subjek. Contains yang artinya berisi atau terdiri berfungsi sebagai verb atau kata benda, dan calcium sebagai complement. Nah, jadi maaf teman-teman, dia ke girls. Jadi dalam subjek itu yang pertama dia bisa berbentuk single noun. Single noun itu seperti kata benda yang tunggal atau berdiri sendiri. Contohnya coffee dan milk. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu noun phrase. Nah, jadi subjek itu bisa juga berbentuk noun phrase. Nah, apa itu noun phrase? Noun phrase ini adalah kumpulan kata yang diakhiri dengan kata benda. Ya, kumpulan kata yang diakhiri kata benda. Contohnya adalah, contoh yang pertama, the book. The book, okay, is on the table. Oke, jadi the book ini pada kalimat ini adalah kumpulan kata yang diakhiri dengan kata benda. Kata bendanya adalah book. Jadi di sini the book ini adalah subjek. Is adalah verb, dan ini adalah keterangan tempatnya di mana. Contoh kedua, that new red car is mine. Mobil merah baru itu adalah milikku. Nah, di sini kita lihat ini kata kerja. So, automatically ini merupakan subjek yang berbentuk noun phrase, yaitu kumpulan kata benda yang diakhiri dengan noun. Nounnya adalah car. Jadi, subjek bisa berbentuk noun phrase, di mana noun phrase merupakan kumpulan kata yang diakhiri dengan kata benda. Contohnya, the book. The book ini merupakan kumpulan dua kata, namun diakhiri dengan book sebagai noun. Nah, that new red car adalah kumpulan beberapa kata yang diakhiri dengan noun, yaitu car. It's noun phrase. Kemudian, subjek juga bisa digantikan dengan pronoun. Pronoun. Pronoun ini adalah kata ganti benda. Kata ganti benda. Contohnya apa aja? Banyak. Contohnya itu kita buat di sini it. It is my car. Nah, it ini di sini berfungsi sebagai subjek dan ini verb. Dan ini adalah pelengkapnya. Nah, it ini adalah salah satu contoh dari kata ganti benda. Ada banyak lagi contoh pronoun yang nanti akan kita bahas. Kemudian,
Subjek juga bisa tidak terlihat. Dalam artian dia disebut dengan pseudo subject. Nih, maksudnya adalah sebelumnya kan kita katakan bahwa subjek itu normalnya terletak sebelum kata kerja, menurut saya. Jadi subjek dahulu baru kata kerja. Namun ada satu kalimat yang subjeknya itu terletak sesudah kata kerja. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Oke, kita buat contohnya. Okay, I'm wrong. There was a fire. There was a fire. I make it. There was a fire. There was a fire in here. Ada api di sini, gitu kan. Nah, di sini subjeknya itu terletak di setelah verb. Was merupakan verb dan fire merupakan subjek. Nah, sedangkan ini teman-teman, there was ini merupakan suatu kesatuan yang artinya adalah ada. Dia tidak bisa diartikan pisah-pisah. Jadi kalau teman-teman mengartikannya pisah-pisah, jadi rancu artinya. There itu kalau kita pisahkan, artinya itu adalah di sana. Di sana adalah sebuah api. Di sini. Kan jadi lucu artinya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris, there was itu adalah suatu kesatuan yang artinya ada. Sehingga artinya ada sebuah api di sini. Gitu. Nah, bukan sebuah, tapi a fire it means pelengkap. Jadi ada api di sini, yang diartikan sebuah. Oke, jadi di sini kita lihat ada namanya pseudo subject. Artinya subjek itu nggak selalu atau selamanya terletak sebelum dari si verb. Dia bisa terletak sesudah si verb. Jadi kita harus bisa menganalisis dengan baik. Tapi ketika kalimat ini kita ubah ke kalimat tanya, subjek terletak sebelum verb. Jadi kan kalau kalimat ini kita ubah ke kalimat tanya, jadinya was there a fire in here? Kan gini kan teman-teman. Nah, jadi sini kalau dia diubah ke kalimat tanya, benar. Ini verbnya dan ini adalah subjeknya. Posisinya seperti normal. Nah, jadi sini kita dituntut untuk bisa benar-benar paham artinya juga dan juga bisa mengenal pseudo subjek ini ada di mana aja. Contohnya salah satunya seperti ini. Oke. Nah, sekian pembahasan kita tentang subjek. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.